Babak demi babak, kini sedang berproses atas laporan para pelapor yang tidak terima atas perbuatan Baim Wong yang telah membuat laporan palsu di hadapan kepolisian. Ya, hal ini berawal pasca Baim Wong membuat konten dengan pelaporan palsu yang tidak lama kemudian mewakili elemen masyarakat yang juga tidak terima dengan perbuatan Baim Wong dan Paula tersebut. Pasca 4 orang tim kreatifnya dipanggil oleh pihak kepolisian kemarin dan juga diberondong sekitar 20 pertanyaan. Seperti apakah pihak kepolisian menjelaskan pemanggilan kameramen, editor, dan juga driver pribadi Baim Wong. Lalu benarkah pelapor pun juga mengatakan tidak ada pintu damai untuk Baim dan juga Paula, serta ingin agar mereka mendapatkan ganjaran pidana serta efek jera. Ya, selain nama Baim Wong, kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan adalah kasus hukum dengan dugaan pemukulan yang diduga dialami Aida Saskia. Diduga mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan rekannya. Seperti apakah kronologi kejadian tersebut? Dan apakah alasan dibalik pelaporan yang dilayangkan Aida kemarin di Polres Metro Jakarta Pusat? Lalu, mengapa Aida Saskia mendapatkan tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan orang terdekatnya? Di sisi lain, kasus hukum yang dialami selebriti selanjutnya datang dari pesinetron Irwansyah yang dirugikan dengan perilaku adiknya yang hingga saat ini masih buron. Lantas, seperti apakah kronologi kejadian tersebut menurut Irwansyah? Dan benarkah pula atas tindakan adiknya tersebut, Irwansyah pun menderita kerugian yang tidak hanya materi namun juga moral? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan pelaporan palsu dan undang-undang ITE yang menjerat nama Baim Wong dan sang istri Paula Verhoeven memang tengah menjadi kabar terhangat di tengah masyarakat. Diduga, Baim dan Paula melakukan tindakan aksi laporan palsu atau prank yang dilakukannya di kantor kepolisian di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Buntut dari hal ini pun, Baim dilaporkan dengan 2 pasal berbeda, yakni dugaan pelaporan palsu yang dilayangkan dari sahabat polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan, hingga seseorang bernama Mila Ayu Dewata yang juga melaporkan Baim dan Paula dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan kemarin, pihak kepolisian pun akhirnya resmi memanggil 4 orang karyawan Baim untuk dimintai keterangan. Menghadirkan 2 orang kameramen, 1 orang editor, dan juga 1 orang sopir. Seperti apakah pihak kepolisian ketika menjelaskan pemanggilan kameramen, editor, dan supir pribadi Baim? Untuk 4 orang sudah ada di atas, kemudian sudah dimintain keterangan. Pemeriksaan masih berlangsung. Kemudian yang kita mintain keterangan adalah 1 driver, kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editor. Untuk sementara hari ini masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita undang ya. Jadi untuk saksi-saksi yang kita mintain keterangan jelas waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan. Untuk sementara untuk 2 kasus masih dalam penyelidikan. Jadi semuanya masih status saksi.
sejauh ini untuk saudara BW dan P, setelah kita melayangkan undangan, yang jelas keduanya hadir pas tepat waktu. Nah, konten situ kita sebagai supir ya paling cuma antar jemput, ngantar ke lokasi gitu doang udah. Kalau boleh tahu tadi di dalam ditanyain berapa pertanyaan sih? Boleh 2. Oh 2. Hari ini yang datang bersama Pak Slamet siapa aja nih Pak? Ini Mas Bukro. Mas Badra sebagai apa? Editor ya. Ini aku langsung naik ya soalnya ditungguin. Ditungguin kita. Jadi belum selesai. Kita baru maaf aku potong ya. Jadi karena ditungguin, tadi itu kita udah ngelakuin penyidikan, mungkin karena panjang prosesnya, akhirnya di-cut sama istirahat untuk sholat. Kita dikasih waktu setengah jam untuk makan sama sholat sekalian. Sekarang kita disuruh langsung ke sana lagi. Nanti mungkin kalau misalnya udah kelar baru kita wawancara. Berapa pertanyaan Bang tadi Bang? Berapa? Sebelumnya tahu nggak sih Baim mau bikin prank di Polsek saat itu? Nah, nggak tahu sama sekali. Tapi waktu ngedit ada gambar-gambar apa gitu? Nggak ada gambar apa-apa, nggak ada gimana-gimana ya. Yang kita lihat ya yang ditonton itu. Berarti Pak Slamet sama Mas sendiri nggak tahu kalau itu konten prank KDRT Mas ya? Nggak ada ngarah konten prank KDRT atau gimana gitu, karena kita bikinnya juga spontan. Ya, nama Baimong sendiri memang syarat akan kontroversi yang tidak jarang memancing kemarahan warganet. Sebelumnya, suami Paula ini pun juga ramai diperbincangkan lantaran aksinya yang ingin mengambil alih hak kuasa intelektual atas nama Citayam Fashion Week. Dengan kasus ini, agaknya banyak pihak yang berharap agar Baim dapat menuai batunya dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah dilakukannya. Dan seperti inilah beberapa pihak yang geram akan sikap Baim dan meminta pihak kepolisian agar Baim Wong pun mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang sudah dilanggarnya. Hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Kalau kita bicara 220 KUHP, 220 KUHP ini kan tentang laporan palsu. Jadi yang dibuat Baim ya dari mulai laporan KDRT bahwa kan itu tidak terjadi, padahal dia mengetahui kalau ini memang tidak terjadi tetapi tetap dilaporkan seperti itu. Tapi pada perkembangannya kita tetap balikan lagi ke aparat kepolisian ya. Dalam kasus ini juga penyidik pasti mempunyai alasan tersendiri apakah kasus ini dapat naik ataupun tidak. Ya, dari pihak institusi Polri sendiri sudah menyampaikan juga berkali-kali kemarin, dan kebetulan juga Kapolseknya Kebayoran Lama juga kemarin sudah menyampaikan bahwasanya namanya permintaan maaf kita sebagai manusia kita harus memaafkan, tapi namanya proses hukum tidak boleh tebang pilih gitu loh. Yang lain-lain ITE digulung kok gitu loh. Konten-konten yang lain, teman-teman yang lain juga digulung juga gitu loh. Masa sekarang Baim sama Paula tidak gitu. Jadi tidak ada tebang pilih di sini. Harus menunjukkan bahwa semuanya harus adil. Ini saya kemudian nggak karena adanya ini saya jadi diamankan dan awal seperti itu mau mengedukasi dan mau juga memperlakukan dengan media. Sekali lagi saya minta maaf ya buat tidak ada rasa tapi kalau dendam balik lagi ada rasa dendam yang saya sama sekali ini pelajaran di sana. Di sisi lain, kasus hukum yang dialami selebriti selanjutnya datang dari Aida Saskia yang kemarin terlihat menyambangi pihak kepolisian.
Hal ini pun dilakukannya karena dirinya diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh orang terdekatnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Meninggalkan kasus dugaan pelaporan palsu hingga Undang-Undang ITE yang menjerat nama Baim Wong, kasus hukum yang dialami selebritis selanjutnya datang dari Aida Saskia yang berurusan dengan kasus hukum lantaran dugaan kekerasan dan penganiayaan. Ya, mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat Senin 24 Agustus kemarin, Aida Saskia didampingi kuasa hukumnya melaporkan orang terdekatnya sendiri ke Polres Metro Jakarta Pusat, di mana hal ini berawal dari peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan seorang rekannya yang bernama Putri. Kejadian tersebut menurut Aida terjadi di sebuah apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Minggu 23 Oktober 2022 lalu. Saat Aida dituding telah bermain api dengan suami teman sang terlapor. Dan seperti inilah kronologi kejadian sampai akhirnya Aida Saskia dan terlapor terlibat percekcokan. Ini laporannya ya? Yang nggak bisa diinin adalah ini ya, Saryawan. Jadi kayak Ya intinya sih ada permasalahan di antara persahabatan aku dan beberapa orang sahabat aku juga termasuk yang menganiaya aku sampai akhirnya kita berebut handphone gitu loh. Berebut handphone karena aku gak masalah handphoneku diambil gitu loh selama berjam-jam, biasa juga dimainin sama dia gitu loh. Cuman permasalahannya adalah ada beberapa hinaan-hinaan yang terdengar di telinga aku gitu loh, yang aku gak bisa terima sampai akhirnya aku coba mengambil handphone saya sendiri di tangan dia. Dia malah mencengkeram dengan cara kayak balas dendam gitu loh, ngebalas dendam. Kalau misalkan aku cuma megang begini terus dia tiba-tiba langsung mencengkeramnya parah. Habis itu tiba-tiba dipukullah kepalaku dengan handphone. Setelah itu aku kan mengidap bipolar kan. Untuk supaya menenangkan diri aku coba minum obat gitu loh. Coba minum obat, aku istirahat, dia malah dia ke kasur, ke mana ruang tamu lah bisa dibilang, karena kan tipe apartemenku tuh tipe studio kan. Terus abis itu dia malah nindi aku, dia kayak mau nyekek aku sampai gigit bibir aku sampai berdarah banyak banget. Setelah dia sadar bahwa itu keluar darah banyak, baru dia seperti orang menyesal. Pintarnya lagi adalah dia melakukan itu saat tidak ada orang saksi. Aku bilang, selama ini kamu menganiaya aku, kamu pukulin aku, tapi aku cuma diem dan aku coba menutupi di depan publik, menjaga reputasi kamu, tapi ini sudah keterlaluan. Buntut dari peristiwa dugaan penganiayaan tersebut, Aida pun juga mengaku menderita beberapa luka-luka yang bersarang di beberapa bagian tubuhnya. Seperti halnya bagian bibir yang sobek, memar di bagian tangan, hingga benjolan di kepalanya. Guna melanjutkan proses pelaporannya ini, Aida pun diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan visum yang kini masih dalam proses pihak kepolisian. Ini ya, bibir saya sampai berdarah, lihat. Dan kancing baju saya sampai copot semua karena dia tarik. Ya, saking kasarnya. Dan dia nggak sadar bahwa bajunya juga saya umpetin. Dan ini darah saya. Lihat, ya.
Darah saya ngucur banyak banget. Foto-foto ini berdarah, terus kepala juga ada benjolan di kepala, ada luka, terus ada luka di sini juga memar, terus kelingking aku juga nggak bisa gerak di sebelah sini. Untuk hasilnya nanti kepolisian yang akan ambil. Sudah menyakiti diri sendiri, menyakiti juga orang lain gitu loh. Dan yang menjadi korban pun bukan cuma saya, tapi juga mantannya dia sendiri juga pernah istilahnya berseteru sampai ditendang, sampai diusir apa segala rupa gitu loh. Di sisi lain, kasus hukum yang dialami selebriti terakhir datang dari pesinetron Irwansyah yang dirugikan dengan perilaku adiknya yang hingga saat ini masih buron pihak kejaksaan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Melanjutkan kasus hukum yang dialami selebriti, maka kasus hukum selanjutnya datang dari aktor kawakan tanah air Irwansyah yang merasa dirugikan dengan perilaku adiknya sendiri, Hafiz Fakhtur Rachman, yang kini menjadi DPO alias buron. Resmi menjadi DPO Kejari Kabupaten Bogor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara sebesar 3,1 miliar. Rupanya, hal yang sama pun juga dirasakan oleh Irwansyah yang mengalami kerugian tidak sedikit, yakni mencapai angka miliaran rupiah karena namanya dijadikan sang adik sebagai jaminan. Lantas, seperti apakah kronologi kejadian penipuan yang dilakukan Hafiz menurut kuasa hukum Irwansyah? Di sisi lain, suami Zaskia Sungkar ini pun juga menambahkan jika ia sudah tidak bertemu sang adik sejak 3 tahun silam. Pertemuan terakhir mereka adalah pada saat momentum Idul Fitri di tahun 2019 lalu. Kemudian, ia pun tidak pernah lagi melihat ataupun berkomunikasi lagi hingga Hafiz ditetapkan sebagai buronan. Lantas, adakah kekecewaan yang dirasakan Irwansyah? Dan benarkah pula atas tindakan adiknya tersebut, Irwansyah pun tidak hanya menderita kerugian material, namun juga moral. Tanpa sepengetahuan Irwan, dia mengambil sertifikat rumah itu kemudian diagunkan ke bank. Yang mana proses agunan tersebut itu seolah-olah yang mengajukan adalah Irwansyah. Kita mendapatkan dokumen-dokumen itu dari banknya. Setelah bank mengirimkan tagihan-tagihan, dan kami merasa bahwa tagihan itu tidak benar karena Irwan tidak pernah mengajukan kredit. Setelah kami pelajari satu persatu dari dokumen-dokumen itu, ternyata ada dokumen-dokumen yang ditandatangani seolah-olah tanda tangan Irwan, atas nama Irwan dan Irwan yang bertanda tangan. Ternyata Irwan tidak pernah bertanda tangan. Nah, belakangan hari kita ketahui ternyata ini dilakukan oleh Hafiz. 5 miliar itu sebenarnya total keseluruhan. Ada beberapa unit rumah, ya kan? Dan ada juga beberapa unit mobil. Jadi tidak hanya rumah yang dilakukan proses kredit tadi oleh Hafiz, tapi ada juga mobil. Terakhir Irwan bertemu Hafiz itu 2019. Tidak ada pertemuan-pertemuan lagi. Sampai hari ini Hafiz ditetapkan sebagai DPO. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Hafiz di mana? Kejaksaan saja tidak bisa temukan. Bagaimana dengan Irwan mau bisa jumpa adiknya? Demikian pemirsa,
kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.